Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Aulia Rahma dengan NIM 2004984 dari kelas 2 BPG PAUD. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama Anak Usia Dini dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Pada pertemuan 9 ini membahas mengenai fase perkembangan akhir masa kanak-kanak, yang dimana anak belajar dari kehidupannya. Anak mempunyai rasa untuk meniru dan mencontoh dari orang dewasa dan lingkungannya. Menurut Erikson, untuk akhir masa kanak-kanak ini terdapat identity versus identity confusion yang terjadi pada usia 8 hingga 12 tahun yang berhubungan dengan konsep diri. Pada masa akhir kanak-kanak, anak akan membentuk dirinya sendiri dari konsep dirinya atau self-concept. Pada fase ini juga terdapat konfrontivitas teman sebaya, artinya mereka akan lebih nyaman bersama teman sebayanya yang memiliki visi, misi, dan hobi yang sama. Pada pertemuan 10 membahas mengenai perkembangan moral dan agama menurut Piaget. Perkembangan moral dan agama menurut Piaget dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan yang terjadi pada usia kurang dari 12 tahun. Usia 0 sampai 5 tahun, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penilaian. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Kemudian pada usia 7 atau 8 tahun sampai dengan 12 tahun, anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar atau salah mulai dimodifikasi. Konsep keadilan mulai berubah. Pada tahap kedua atau tahap operasional formal atau moralitas dengan analisis yang terjadi pada usia lebih dari 12 tahun, anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah. Anak bernalar atas dasar hipotesis atau dugaan dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Pada pertemuan 11 ini membahas mengenai perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg. Teori Kohlberg ini diadaptasi dari teori Piaget bahwa tahap perkembangan memiliki urutan yang pasti dan bersifat universal. Pada perkembangan menurut Kohlberg terdiri dari 3 tingkatan yang masing-masing memiliki 2 tahap. Pada tingkat pertama yang disebut prakonvensional atau moralitas prakonvensional. Pada tahap pertama yaitu orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Tahap kedua relativistik hedonisme. Tingkat kedua yang disebut tingkat konvensional atau moralitas konvensional. Pada tahap pertama, orientasi mengenai anak yang baik. Pada tahap kedua, mempertahankan norma sosial dan otoritas. Pada tingkat ketiga, yang disebut post-konvensional atau pasca konvensional moralitas pasca konvensional. Pada tahap pertama, orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap kedua, prinsip etika universal. Pada pertemuan ke-12 ini, kita membahas mengenai cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Interaksi lingkungan terpadu yaitu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ayah dan ibu adalah teladan bagi anak. Anak akan mencontoh dan meniru perilaku dari lingkungan terdekatnya, yaitu ayah dan ibu. Stimulasi yang dapat diberikan oleh ayah dan ibu yaitu dengan memberikan teladan yang baik kepada anak sesuai dengan visi dan misi keluarga agar pertumbuhan anak dapat berkembang secara optimal baik dari sisi spiritual, emosional, dan sosial. Keluarga juga harus memiliki komitmen dan visi misi yang sama. Keluarga juga harus menanamkan spirit spiritual dan memberikan cinta dan kasih sayang tanpa syarat kepada anak.
pertemuan 13 kita membahas mengenai pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Penanaman nilai moral dan agama pada anak usia dini adalah hal yang sangat penting dan mendasar untuk dapat dijadikan pondasi agar anak memiliki akhlak yang baik dan dapat menjalankan kehidupannya di masyarakat. Pendidikan agama adalah pendidikan yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap dari seorang anak untuk dapat tumbuh menjadi pribadi yang beradab. Tujuannya adalah agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkarakter baik sejak dini. Pada pertemuan 14, kita membahas mengenai karakter building. Karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk watak, sifat, dan akhlak sehingga manusia dapat menunjukkan perilaku yang baik. Pada tahun 1921, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indrawi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik kepada anak bangsa melalui 5 panca indera. Penanaman nilai-nilai tersebut yaitu melalui silih asa, yang berarti saling mencerdaskan, saling memperluas wawasan, dan pengalaman lahir dan batin. Silih asih yaitu saling mengasihi dan memberikan kasih sayang yang tulus. Yang terakhir, silih asuh, yaitu saling membimbing, saling mengayomi, membina, menjaga, dan mengarahkan secara seksama agar selamat lahir dan batin. Menurut Likona, pada tahun 1992, karakter building tersusun dari suatu nilai prinsip-prinsip yang terdapat pada suatu individu yang menekankan pada tanggung jawab atau responsibility. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi-materi dalam mata kuliah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.